Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengusulkan kegiatan atau aktivitas dari unit kerja kepada pimpinan untuk tahun anggaran. Jadi tahap pertama dalam penganggaran ini adalah pengajuan usulan kepada koordinator, yaitu dalam hal ini adalah wakil direktur. Seperti biasa, untuk dapat mengusulkan kegiatan, kita buka SIPA Polines ASID, kemudian kita sign in dengan user dan password yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kemudian kita sign in, kemudian di menu samping ini ada usulan kegiatan, diklik usulan kegiatan, kemudian kita tambah. Nah, di sini ada isian-isian yang semuanya harus diisi. Yang pertama yaitu nama judul kegiatannya. Nama judul kegiatan misalkan kami mengambil contoh ini kegiatan pengukuran efisiensi kemudian setelah judul kegiatannya, untuk tanggal usulan ini dibiarkan saja karena default ini akan mengisi tanggal pada pembuatan usulan ini. Kemudian isikan anggarannya yang kira-kira akan diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini, misalkan 50 juta. Kemudian pilih indikator kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Indikator ini bisa lebih dari satu, boleh lebih dari satu, atau satu saja tidak masalah. Tetapi indikator ini, Renstra ini adalah harus dipilih gitu. Karena seluruh aktivitas kegiatan yang akan dilaksanakan harus dalam rangka pencapaian target indikator Renstra. Misalkan indikator Renstra yang pertama ini tidak jadi, ini ternyata keliru, ini salah, ini harusnya tidak ada, silahkan diklik yang tanda silang ini akan hilang. Kemudian kalau misalkan nambah lagi kegiatan, ini berarti diklik di sini, kemudian diklik indikator yang lain gitu. Kemudian untuk jenis usulan ini ada kegiatan usulan yang baru, pengembangan atau rutin. Monggo silahkan dipilih apakah kegiatan yang akan dilaksanakan itu kegiatan yang baru, kegiatan pengembangan yang sudah ada, atau kegiatan rutin. Kemudian untuk kategori usulan, untuk sementara kegiatan SIPA ini hanya mengakomodasi kegiatan untuk aktivitas saja. Nanti untuk tahun-tahun mendatang akan dikembangkan lagi untuk kategori usulan alat dan sebagainya. Kemudian urgensi usulannya, kenapa kegiatan ini diusulkan, monggo diisi sesuai dengan maksud dari pengajuan kegiatan ini. Kemudian output dari kegiatan ini adalah apa yang akan dicapai, apa yang akan dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini. Misalkan untuk kegiatan ini outputnya adalah mahasiswa
mengikuti TOEIC gitu ya. Jadi jumlah mahasiswa dengan nilai TOEIC lebih besar dari 0,05 gitu ya. Jadi outputnya ini adalah output yang dapat dihitung kuantitatif gitu. Jadi sehingga outputnya nanti akan jelas gitu. Kemudian satuan outputnya itu dipilih di sini, misalkan orang kalau untuk kegiatan ini. Orang. Kemudian untuk baseline-nya diisi kondisi sebelum capaian untuk kegiatan ini untuk di tahun-tahun sebelumnya. Misalkan isian untuk baseline dan target ini harus berupa angka gitu ya. Untuk targetnya tahun ini monggo diisi sesuai dengan rencana. Kemudian untuk file pendukung ini opsional ya. Jadi kalau misalkan memang diperlukan file pendukung yang perlu dilampirkan dalam usulan ini, monggo dilampirkan. Kalaupun tidak dirasa cukup untuk pengajuan usulan ini, ya tidak perlu dilampirkan begitu. Kemudian setelah isiannya sudah diisi semua seluruhnya, maka disimpan. Nah, setelah disimpan di sini ada nambah satu kegiatan lagi yang tadi diinputkan dengan status dikirim. Artinya status dikirim ini adalah usulan ini sudah disampaikan ke koordinator, dalam hal ini adalah wakil direktur. Nanti wakil direktur akan melakukan review terhadap usulan Bapak Ibu, apakah kegiatan ini bisa diterima, bisa dilaksanakan, atau perlu direvisi atau bahkan ditolak gitu. Jadi kita pada proses sekarang ini kita sudah selesai mengajukan usulan kegiatan, tetapi kita masih nunggu apa hasil review pimpinan begitu. Jadi untuk status kegiatan ini adalah dikirim, dan posisinya sekarang adalah di wakil direktur untuk dilakukan review. Nah, nanti setelah hasil review dari wakil direktur keluar, nanti akan diputusi apakah kegiatan itu bisa dilaksanakan, perlu direvisi atau ditolak. Jadi kita pada saat ini kita sifatnya menunggu begitu hasil review pimpinan. Nah, Bapak Ibu, setelah usulan kita direview oleh wakil direktur, putusan hasil review pimpinan atas usulan yang kita sampaikan akan diketahui di kolom status ini. Jadi apa status hasil review usulan yang setelah disampaikan kemarin. Dalam contoh ini, usulan yang kita sampaikan kemarin itu adalah revisi. Nah, ini artinya ada usulan yang perlu direvisi. Revisinya apa? Kita bisa lihat dengan mengklik tombol revisi ini. Target mahasiswa nilai TOEIC diperbanyak gitu. Jadi ini rekomendasi dari pimpinan adalah untuk target outputnya diperbanyak gitu. Jadi kita harus melakukan revisi sesuai dengan hasil rekomendasi pimpinan dengan cara ngeklik
tombol pena di samping sebelah kanan ini, diklik, kemudian direvisi sesuai dengan rekomendasi pimpinan gitu. Dalam kasus contoh ini targetnya agar diperbanyak, sehingga di sini targetnya direvisi menjadi misalkan 250 gitu. Kemudian lakukan update. Setelah revisinya dilakukan sesuai dengan hasil rekomendasi pimpinan, kemudian diklik update. Nah, ketika sudah diklik update, statusnya akan berubah lagi menjadi dikirim. Nah, status dikirim ini artinya posisi usulan kita sudah ada di wakil direktur untuk dilakukan review kembali, apakah usulan ini sudah dilakukan revisi sesuai dengan hasil rekomendasinya. Nah, kita kembali menunggu hasil review pimpinan di aplikasi SIPA ini. Nah, Bapak Ibu, setelah usulan kita direview oleh pimpinan, status atas usulan kita akan berubah ya. Jadi dalam contoh ini kegiatan usulan kegiatan yang sudah kita ajukan kemarin itu sudah disetujui. Ini statusnya diterima, artinya kegiatan ini sudah bisa dilaksanakan gitu. Kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan berubahnya status ini bisa menjadi diterima, artinya bisa dilaksanakan, artinya tahapan usulan kegiatan ini sudah selesai. Tahapan berikutnya adalah penyusunan proposal. Jadi untuk tahapan usulan ini sudah selesai, kemudian bisa dilanjutkan dengan tahap penyusunan proposal. Begitu Bapak Ibu untuk tutorial pembuatan usulan kegiatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.